Semua dapat kau lakukan, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selamat pagi, salam sukacita bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan siraman rohani pada hari ini. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Allah yang memberkati dan memelihara kehidupan kami, yang setia senantiasa memimpin dan menuntun hidup kami. Terima kasih atas hari ini. Sebelum memulai segala aktivitas kami hari ini, kami rindu Tuhan sapa dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan kami dalam menjalani setiap kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita siraman rohani pada hari Sabtu 16 Maret 2024 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dan hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, dalam sejarah perjalanan umat Israel, Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel sering melupakan Tuhan ketika mereka telah menerima apa yang mereka harapkan, seperti kemakmuran, kenyamanan, dan lain-lain. Bangsa itu juga sering memberontak kepada Tuhan dan berbalik dari Allah kepada ilah-ilah lain. Dan pemberontakan itu pasti akan mendatangkan hukum dan murka Allah atas bangsa Israel. Sebaliknya, ketaatan dan kesetiaan bangsa itu kepada Allah pasti akan mendatangkan berkat dan damai sejahtera. Selama bangsa itu memegang ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka bangsa itu akan diberkati, penuh damai sejahtera dan kemakmuran. Sebab sumber segala berkat satu-satunya adalah Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pilihan untuk taat dan setia kepada Allah berulang-ulang diajarkan kepada bangsa Israel, supaya mereka jangan menyimpang dari jalan dan kehendak Tuhan. Nats renungan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari pidato perpisahan Musa yang bermuatan tentang naskah perjanjian antara Allah dengan umat Israel di tanah Moab. Perjanjian antara pilihan kehidupan atau berkat, atau kutuk atau kematian. Perjanjian ini sudah berulang-ulang dinyatakan kepada umat Israel apabila bangsa itu berbalik kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, serta mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa, maka Tuhan Allah akan memulihkan kehidupan umatnya. Inilah juga perintah Allah bagi kita, supaya tetap taat dan setia kepada Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati dan jiwa, dan mengasihi sesama, maka kita akan menerima berkat yang melimpah sebagaimana yang dicantumkan dalam nas ini. Ada beberapa berkat yang akan dianugerahkan Tuhan bagi orang-orang yang taat kepadanya.
Yang pertama, Tuhan Allah akan melimpahi kita dengan kebaikan dalam segala pekerjaan kita. Artinya, Tuhan akan selalu memberkati segala usaha tangan dan pekerjaan kita sehari-hari. Pekerjaan kita juga akan dijamin oleh Tuhan. Kita dituntut untuk senantiasa taat dan setia kepada Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan kita. Maka Tuhan akan selalu memberkati setiap pekerjaan kita menjadi berkat bagi kita dan juga bagi orang lain. Jika kita selalu menghadapi kegagalan, maka renungkanlah, sudah seberapa besarkah ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan? Segeralah bertobat dan segeralah datang kepada Tuhan. Tunjukkanlah ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati segala pekerjaanmu. Yang kedua, Tuhan akan memberkati buah kandungan. Anugerah terbesar dari sebuah keluarga adalah kehadiran seorang anak. Buah kandungan adalah berkat yang diterima dari Tuhan. Berkat anak adalah bersumber dari Tuhan. Ada banyak keluarga yang merindukan berkat atau kehadiran anak dalam keluarganya. Dan mungkin oleh karena kerinduan untuk memperoleh anak tersebut, kita sering memilih jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita sering jatuh kepada dosa dengan menduakan Allah dan berpaling dari Tuhan, meminta pertolongan kepada kekuatan dunia. Ingatlah, buah kandungan adalah bagian dari berkat Tuhan. Jika belum memilikinya hingga saat ini, bersabarlah, menantikan berkat Tuhan, dan tetaplah taat dan setia hanya kepada Tuhan. Maka pada waktu Tuhan yang tepat, Ia pasti akan mengaruniakannya bagi keluarga saudara. Yang ketiga, Tuhan akan memberkati hasil ternak dan hasil bumi yang kita kerjakan. Gabe naniula jada sinurni napinahan. Itu berarti bahwa Tuhan akan menjamin setiap kebutuhan kita setiap hari. Di dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kebutuhan hidup kita pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita tidak akan kekurangan. Sebagaimana kesaksian Daud, selama kita taat dan setia hanya kepada Tuhan, maka yakinlah doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan, dan hidup kita pasti akan berlimpah damai sejahtera. Karena itu, peliharalah ketaatan dan kesetiaanmu kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa sumber segala apa yang kita terima hanya bersumber dari Tuhan. Tuhan Allah akan bergirang karena Ia telah memberkati kita, dan kita akan senantiasa mendapatkan sukacita. Tetaplah setia dan peganglah imanmu sampai akhir hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, sumber segala anugerah dan karunia yang kami terima. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa memberkati dan memelihara hidup kami. Engkau Allah sumber dari segala sesuatu yang kami peroleh. Dan kami yakin dan percaya di dalam ketaatan kesetiaan kami kepada Tuhan, maka hidup kami akan berlimpah damai sejahtera. Engkau yang memberkati pekerjaan kami. Engkau yang memberkati segala usaha tangan dan pikiran kami. Engkau yang memberkati setiap buah kandungan. Dan oleh karena itu, kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan segala apa yang kami impikan dapat terwujud. Ajarlah kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu, bahkan ketika doa-doa kami belum kami terima. Jangan biarkan kami Bapa di sorga berpaling dari Tuhan, tapi senantiasa kami hidup di dalam kehendak-Mu. Berkatilah pekerjaan kami, berkati usaha tangan dan pikiran kami, sehingga oleh karena setiap pekerjaan kami
kebutuhan kami dicukupkan, dan kami akan berlimpah damai sejahtera. Berkati keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Tuhan sumber buah kandungan, dan Engkau memberkati setiap rahim, sehingga karena anugerah Tuhan, pada waktu Tuhan yang tepat, keluarga yang merindukan anak akan memperolehnya oleh karena anugerah Tuhan. Berkatilah kami semuanya, dari mulai anak-anak, para orang tua dan para lansia, remaja, naposo, semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Berkatilah kami sepanjang satu hari ini, sehingga hidup kami benar-benar membuahkan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan sukacita bagi kami. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.